Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengangkat ribuan guru honorer di Jateng menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam pengangkatan tersebut, sebagian hadir secara luring dan sebagian lagi lewat daring. Pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dilakukan di Gedung Gradika Bakti Praja Kota Semarang. Sebanyak 9.024 guru honorer diangkat menjadi PPPK. 130 PPPK hadir secara luring dan 8.887 lainnya lewat daring. Tidaknya ada kebahagiaan mereka sekarang sudah menyandang status yang lebih jelas, sedikit di atas honorer. Kita tentu terima kasih sama pemerintah pusat yang sudah membantu proses ini sehingga hari ini SK bisa kita serahkan. Ya mereka bergembira lah, meskipun tidak PNS tapi ya sekarang grade-nya sudah susu dengan PNS gitu ya. Hak-haknya juga sudah diberikan, tadi langsung kita siapkan rekening untuk gajinya, kita siapkan BPJS kesehatannya, tadi dari BPJS juga sudah mendampingi kita. Ganjar juga menyoroti kualitas pengajar dan fasilitas di SMK yang berpengaruh terhadap penyerapan lulusan ke industri kerja. Ia menyebut para PPPK harus bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Mesyaro bersama dengan rekan saya Cendikia Brilian Fiskartaji akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai P3K Guru tahun 2022. Di mana pada poin pertama mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan sistem P3K dan ada apa dengan model perekrutan dengan P3K ini. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan rekrutmen P3K Guru tahun 2022. Hal itu diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru dan pada instansi daerah tahun 2022. Dijelaskan bahwa pengadaan P3K Guru 2022 dapat diikuti oleh dua kategori pelamar, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Pada pengadaan P3K Guru tahun 2022 terdapat seleksi prioritas yang merupakan aturan baru terkait seleksi kompetensi. Berikut rinciannya. Di mana pada pelamar prioritas 1 yaitu tenaga honorer X kategori 2, guru non-ASN, lulusan pendidikan profesi guru, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JV Guru tahun 2021 tetapi belum mendapat informasi. Selanjutnya yaitu pelamar prioritas 2 yaitu tenaga honorer kategori 2. Selanjutnya pelamar prioritas 3 yaitu guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun. Lulusan PPG yang terdaftar di database kelulusan PPG Kemendikbudristek serta pelamar yang terdaftar di Dapodik bisa melamar melalui kategori pelamar umum. Dan pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril menyampaikan mekanisme penempatan P3K JV Guru tahun 2022, di mana pemenuhan kebutuhan diutamakan pada pelamar prioritas pertama, di mana ada 193,954 guru yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Selanjutnya, jika formasi belum terpenuhi, maka akan diisi oleh pelamar prioritas 2 yaitu tenaga honorer kategori 2. Dan prioritas 3 yaitu guru non-ASN di kategori negeri terdaftar di Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun. Jika pada seleksi tersebut formasi belum tersedia, maka akan dibuka untuk seleksi selanjutnya yaitu bagi pelamar umum. Untuk poin yang kedua, yaitu mengenai apa urgensi diterapkan perekrutan guru di Indonesia. Jadi perlu kita ketahui bersama pula di mana reformasi birokrasi yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap program untuk kegiatan bertujuan untuk mendukung reformasi birokrasi yang dapat membuahkan hasil untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Organisasi Kewarganegaraan Nasional atau ASN sebagai motor penggerak utama birokrasi harus mampu mewujudkan peningkatan kualitas layanan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil, PNS, P3K atau pegawai negeri yang memiliki kontrak kerja dengan PNS atau pejabat.
Keunggulan dari kebijakan P3K ini ialah mereka bukan hanya pegawai kontrak biasa, melainkan aparatur sipil negara yang memiliki pengalaman dan tidak ada pembatasan umur dengan maksimal 35 tahun. Hal ini karena perekrutan tenaga honorer di Indonesia terjadi tanpa regulasi yang jelas. Skema P3K diterapkan untuk merekrut tenaga profesional dalam jabatan-jabatan tertentu. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020, terdapat 147 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K, termasuk di dalamnya jabatan fungsional guru. Kebutuhan mendesak pengangkatan P3K dalam jabatan guru disebabkan timbulnya keluhan kekurangan guru dan tidak meratanya distribusi guru di daerah. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi Indonesia, pemerintah saat ini memprioritaskan masuknya formasi P3K pegawai negeri sipil pada tahun 2022. Sementara itu, formasi CPNS akan dihapus pada tahun 2022. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk mereformasi dan mengubah secara radikal sistem administrasi pemerintah, terutama dari sisi kelembagaan atau organisasi, administrasi atau proses bisnis, dan perangkat sumber daya manusianya. Bentuk birokrasi berguna bagi terwujudnya birokrasi pemerintahan yang bebas KKN dan dapat berfungsi sebagai perwujudan birokrasi yang baik, akuntabel, tepat guna, sigap, efektif, efisien, dan konsisten. Seperti itu kiranya. Untuk poin yang ketiga, yaitu bagaimana perbedaan yang signifikan dengan model perekrutan guru di tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya P3K ini. Jadi, formasi guru di tahun sebelumnya yaitu formasi guru P3K terbatas. Setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun. Tidak ada materi persiapan untuk pendaftar. Pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Dan perbandingannya dengan tahun 2021 setelah diterapkannya P3K, di mana semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. Setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi, atau di tahun yang sama atau berikutnya. Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K ini. Yang terakhir, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Baik, silakan untuk dapat duduk kembali. Terima kasih. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Para asisten di lingkungan Setda Pemerintah Kota Bandung, kami izin Bapak Wali Kota, kami laporkan bahwa terkonfirmasi Bapak Kepala Kantor Regional 3 BKN juga akan hadir pada kesempatan yang baik ini. Hadirin Bapak dan Ibu tamu undangan ditetapkan di Bandung pada tanggal 24 Februari 2022, PLT Wali Kota Bandung Yana Mulyana ditandatangani. Lampiran Keputusan Wali Kota Bandung nomor, nama, jabatan, unit kerja. 1. Ajat Kusnaedi, ahli pertama guru agama Islam, SDN 63 Kebon Gedang. 2. Rizal Rahmatullah, ahli pertama guru agama Islam, SDN 40 Pasawahan. 3 sampai dengan 1423. 1424 Farida Natalia, ahli pertama guru kelas, SDN 81 Kebon Gedang Krida Winaya, ditetapkan di Bandung tanggal 24 Februari 2022. PLT Wali Kota Bandung Yana Mulyana ditandatangani. Pembacaan selesai. Pegawai yang akan dilantik dimohon berdiri. Wali Kota Bandung berkenan mengambil tempat. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri.
Kata-kata pelantikan. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 20 bulan Maret tahun 2022, saya, Wali Kota Bandung, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Pengambilan sumpah jabatan oleh Wali Kota Bandung. Sebelum memangku jabatan, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan wewenang, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan akan menolong saya. Dilanjutkan dengan penandatanganan secara simbolis berita acara pengambilan sumpah janji jabatan. Penandatanganan secara simbolis berita acara pengambilan sumpah janji jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya mohon berkenan penandatanganan oleh yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung. Selanjutnya berkenan penandatanganan oleh saksi Sekretaris Daerah Kota Bandung. Selanjutnya oleh Kepala BKPSDM Kota Bandung. Baik, dan dilanjutkan dengan penandatanganan naskah perjanjian kerja oleh Wali Kota Bandung sebagai pihak ke-1 dan sebagai pihak kedua secara simbolis oleh Dadan Harja Sopiana SSN. Kami silakan untuk dapat melakukan paraf pada setiap lembar perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dilakukan langsung oleh Wali Kota Bandung yang terhormat Bapak Haji Yana Mulyana. Disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung beserta dengan perwakilan dari Kanrek dan juga para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Dan selanjutnya, paraf dan tanda tangan akan dilakukan secara simbolis oleh Dadan Harja Sopiana SSN sebagai ahli pertama guru seni budaya SMP Negeri. Simbolis perjanjian SK, baik penandatanganan, pelantikan, dan juga penyerahan secara resmi telah selesai. Kami persilahkan kembali ke tempat dan hadirin tamu undangan dipersilahkan untuk dapat duduk kembali. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan Wali Kota Bandung yang terhormat Bapak Haji Yana Mulyana. Kami persilakan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bagian TU Bapak Juwardi, yang saya hormati Kepala BKPSDM Kota Bandung, yang saya hormati Asisten 1, Asisten 2, dan PLT Asisten 3, yang saya banggakan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Bandung, hadirin undangan yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya kita dapat hadir pada acara penandatanganan perjanjian dan pelantikan
serta penyerahan SK pegawai pemerintah. Demikian pada hari ini tanggal 20 April 2022 kita saksikan bersama pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja, pelantikan dan penyerahan SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kota Bandung guru tahap 1. Saat itu pelantikan yang dilaksanakan di Plaza Balai Kota Bandung dihadiri secara langsung oleh 100 peserta P3K yang telah terdaftar dan 1.324 peserta lainnya menghadiri pelantikan ini secara virtual. Guru tahap 1 di pemerintah Kota Bandung oleh Wali Kota Bandung Bapak Yana Mulyana yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung Bapak Emma Sumarna. Wali Kota Bandung juga selamat dan tetaplah berkembang yang mampu memaksimalkan kemampuan murid. Dan pada hari ini kita saksikan bersama juga para P3K menyambut dengan gembira pelantikan yang sudah dilaksanakan pada hari ini. Demikian pelaksanaan pelantikan dan penyerahan SKP 3K guru di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Barisan pertama, silakan berdiri. Terdapat beberapa kelemahan dalam sistem PPPK untuk digunakan sebagai wadah atau jalur perekrutan guru honorer. Meskipun pada dasarnya keberadaan dari sistem PPPK ini patut disyukuri sebagai solusi untuk memberikan kesempatan kepada para guru honorer untuk menjadi bagian dari ASN. Akan tetapi keseharusannya agaknya dapat dikatakan terlalu naif apabila dari sektor pendidikan harus melalui jalur perekrutan dengan sistem PPPK ini, karena hal ini akan menimbulkan polusi. Hal ini disebabkan karena dalam prosesi perekrutan guru honorer tersebut, tidak semua guru honorer dapat mengikuti perekrutan tersebut. Hanya beberapa guru honorer yang mencukupi kriteria-kriteria tertentu yang dapat mengikuti prosesi tersebut. Seperti yang diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang guru honorer untuk dapat mengikuti prosesi perekrutan guru honorer tersebut adalah dengan sudah terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Pentingnya pendaftaran dalam Dapodik ini mengingat bahwa pendaftaran dalam laman ini maka pendaftar akan didaftarkan oleh operator untuk mendapatkan nomor unik pendidik dan tenaga kerja kependidikan atau NUPTK. Sedangkan untuk mendapatkan NUPTK ini seorang guru honorer harus bekerja paling sedikit selama 2 tahun. Hal ini sesuai dengan regulasi dalam Persesjen Kemendikbud nomor 1 tahun 2018 tentang penerbitan NUPTK bagi GTK pada poin ke-9. Berdasarkan uraian tadi, maka guru-guru honorer yang telah bekerja selama kurang dari 2 tahun hanya bisa mengelus dada, bersabar, dan juga ikhlas dalam mengajar. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk perekrutan guru honorer tersebut tidak mengakomodasi kesejahteraan bagi guru honorer. Betapa tidak, hanya untuk menjadi tenaga kerja kontrak dalam lingkup pemerintahan saja ada banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi dan juga menyekat bagi guru honorer sehingga tidak memberikan ruang lingkup bagi guru honorer untuk mengikuti proses perekrutan guru tersebut melalui sistem P3K. Lalu untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah hukum ketenagakerjaan melihat sistem P3K ini dalam proses perekrutan guru, maka pada dasarnya hukum ketenagakerjaan memiliki tujuan tidak lain yaitu untuk memberdayakan dan juga mendayagunakan pekerja secara optimal dan manusiawi, serta mengakomodasi hak-hak dan juga kesejahteraan para pekerja secara layak. Di samping hal-hal positif yang dapat kita temukan dalam sistem P3K ini, memang tidak dapat dipungkiri masih terdapat banyak sekali poin-poin vital yang belum memenuhi unsur-unsur ataupun nilai-nilai dari hukum ketenagakerjaan untuk mencapai keadilan bagi guru honorer sebagai cita-cita untuk menciptakan kemakmuran bagi tenaga kerja di Indonesia. Sekian hasil pemaparan dari diskusi yang telah kami lakukan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.